Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab kedua. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi ilmihi wa askanallahu fasiha jannatihi. Berkata muallif sang penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau. Al-babu tsani, bab kedua. Fi tarjihi qiraati wal qari'i ala ghairihima. Tentang siapakah atau apakah yang lebih utama dalam bacaan bagi seseorang, apakah lebih baik antara membaca Al-Quran wal qari'i ala ghairiha, atau lebih bagus membaca selain Al-Quran dari zikir-zikir yang ma'thur. Sabata an Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri, telah sabit diriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Mas'ud al-Badri, nama asli beliau adalah Uqbah ibnu Amr. Wa qala jumhurul ulama, dan jumhur ulama mengatakan, hasyiyah atau footnote nomor 1, sakana badran. Ada banyak ulama, jumhur, mayoritas ulama mengatakan Abu Mas'ud al-Badri atau yang namanya Uqbah ibnu Amr, beliau pernah tinggal di Badr, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Badri. Dan seseorang itu dikatakan atau bisa dinisbatkan kepada suatu kota, setidaknya dia harus pernah tinggal di kota tersebut atau daerah tersebut itu kurang lebih 4 atau 5 tahun. Jadi misalnya antum pernah tinggal di Jogja, walaupun antum aslinya orang Kalimantan, pernah tinggal berapa lama di Jogja? 6 tahun. Maka antum boleh menisbatkan kepada antum misalnya Didik Al-Jogjawi. Atau misalnya di sini daerahnya apa namanya? Sleman, misalnya Yahya As-Slemani, boleh, karena antum pernah tinggal di Yahya pernah tinggal di Sleman 6 tahun. Karena minimal seseorang boleh menisbatkan ketika sudah pernah tinggal di daerah tersebut 4 tahun. Maka Abu Mas'ud ini mendapatkan gelar Al-Badri, Uqbah ibnu Amr. Walam yashhadha, walaupun Abu Mas'ud al-Badri ini pernah tinggal di Badr, namun dia tidak pernah ikut perang Badar. Padahal ikut perang Badar ini mendapatkan keutamaan tersendiri. Seseorang yang pernah ikut perang Badar, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya tidak akan mempengaruhi dosa apapun yang dia kerjakan bagi seseorang yang pernah ikut perang Badar.
Artinya dia melakukan dosa apapun itu dosanya diampuni, apapun itu. Kadang ada yang bertanya, lah kalau murtad? Nggak mungkin. Karena orang yang ikut perang Badar itu adalah orang pilihan, pertama itu. Kedua, yang mengatakan adalah Rasulullah nggak mungkin mengikuti hawa nafsu. Artinya ketika Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut, beliau mengikuti wahyu. Maka orang tersebut nggak mungkin melakukan sebuah kesalahan dosa fatal. Wa qala Az-Zuhri wal Bukhari wa ghairuhuma, dan Imam Az-Zuhri dan Imam Bukhari mengatakan bahwasanya Abu Mas'ud Uqbah ibnu Amr ini pernah ikut perang Badar. Ala kulli hal, jumhur atau mayoritas ulama mengatakan Abu Mas'ud itu tidak pernah ikut perang Badar, walaupun Imam Az-Zuhri dan Imam Bukhari mengatakan beliau pernah ikut perang Badar. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Sesungguhnya orang yang paling berhak untuk menjadi imam, aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum li kitabillah di sini ada dua makna. Pertama, aktsaru hifdhan, yang paling banyak hafalannya. Misal ada seseorang satunya hafalannya 30 juz, satunya itu 25 juz, maka orang yang berhak untuk menjadi imam di suatu tempat adalah orang yang hafalannya 30 juz. Aksaruhum hifdhan. Ada juga yang mengatakan afhamuhum lil qiraah atau lil Quran, orang yang paling paham terhadap Al-Quran. Artinya di sini adalah orang yang paling pintar, orang yang kealimannya itu lebih alim. Satunya misalnya hafid 30 juz, tapi satunya dia nggak sampai hafid 30 juz. Mungkin dia cuma hafalannya 20 juz, tapi dia seorang ulama besar, ustadz terkenal. Ustadz terkenal ini bukan sekadar kondang ngisi kajian di mana-mana, tapi terkenal akan ilmunya. Karena zaman sekarang banyak ustadz kondang tapi nggak ada isinya. Dia cuman bisa misalnya ngisi kajian cuman guyon, cerita guyon, tapi diundang kemana-mana. Tapi ketika ditanya tentang masalah-masalah mendetail tentang agama Islam, dia nggak tahu. Maka di sini orang yang paling alim atau orang yang paling terkenal tentang keilmuannya, maka dia adalah orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Rawahu Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu tadi saya sebutkan dua pendapat. Aqra'uhum li kitabillah, satu adalah yang hafalannya paling banyak, yang kedua paling paham terhadap agama Islam ini. Pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang dikuatkan, aksaruhum hifdhan wa afhamuhum amalan, yaitu seseorang yang hafalannya paling banyak dan paling paham terhadap agama Islam ini, serta dibuktikan dengan amalan kesehariannya. Maka di sini orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang hafalannya paling banyak dan dia terlihat bukan hanya sekedar hafal, tapi mempraktekkan hafalannya, paling paham terhadap agama Islam. Wa an Ibni Abbas, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Qala kana qurra'u ashabal majlisi Umar radhiyallahu ta'anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu au syubbanan. Sesungguhnya Al-Qurra itu para pembaca Al-Quran. Para pembaca Al-Quran atau kata mufradnya itu adalah qari. Seorang qari itu adalah ashaba majlisi Umar, adalah orang pilihan yang senantiasa diajak Umar bin Khattab untuk bermusyawarah.
Para qari Al-Quran itu adalah orang yang senantiasa dimintai oleh Umar bin Khattab, dimintai pendapatnya. Bagaimana pendapatmu tentang permasalahan ini? Bagaimana pendapatmu tentang permasalahan itu? Dan lain sebagainya. Itu adalah para qari. Dan perlu kita luruskan di sini, qari itu bukan seperti zaman sekarang. Qari itu orang, bahasa kita ini kan tukang baca Al-Quran, kasarnya begitu. Ada acara, silahkan. Qari kita pada hari ini adalah misalnya Daud. Dia mendapatkan qari, gelar qari. Maka bukan demikian. Kalau zaman sekarang kan qari itu dilihat dari seberapa merdu bacaan Al-Qur'annya. Pokoknya yang bacaan Al-Qur'annya paling merdu, dia akhirnya mendapatkan gelar qari. Walaupun secara tajwid itu salah kaprah. Salah seorang ahli qiraah zaman sekarang, Syekh Aiman Suwaid Rusdi, tahu antum? Aiman Suwaid Rusdi, beliau mengatakan bacaan Al-Quran sekarang itu banyak yang tidak sesuai dengan kaidah tajwid, kaidah pembacaan Al-Quran, termasuk yang kita kenal dengan istilahnya apa itu, Hijaz, Bayani, terus apa namanya, Bayati, itu enggak sesuai. Karena terkadang panjangnya harusnya panjang jadi pendek dipanjangin, 2 harokat dijadikan 4 harokat. Maka itu menyisih bacaan yang ma'thur, yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Maka qari di sini itu bukan hanya tukang baca Al-Quran. Qari di sini ya orang yang bukan hanya sekedar dia hafal Al-Quran, dia bacaan Al-Qurannya bagus, namun dia juga, qari di sini adalah orang yang paham agama, paham ilmu, amalannya bisa dibuktikan, mengamalkan apa yang dia hafal. Itulah yang dikatakan sebagai qari. Kuhulan kanu au syubbanan, yang mana majlis tersebut itu diisi oleh kuhulan, orang-orang yang sudah beruban, atau seseorang yang au syubbanan, seseorang yang masih muda, misalnya masih sweet 17, seperti contohnya Abdullah ibnu Abbas. Di sini Abdullah ibnu Abbas adalah orang yang paling muda. Bahkan saking mudanya banyak orang yang protes. Kenapa, wahai Umar, kenapa engkau mengajak bocah ingusan ini untuk kumpul di majelismu? Bukankah majelismu ini hanya diisi oleh orang-orang pilihan? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya memang kamu boleh mencela usianya, tapi coba kamu tanya tafsir apapun tentang Al-Quran ini, akan engkau dapati dia adalah orang yang paling paham terhadap tafsir Al-Quran di antara kalian. Maka Abdullah bin Abbas ketika itu masih bocah, masih kecil, namun beliau adalah orang yang paling paham terhadap tafsir Al-Quran. Hal tersebut tidak mengherankan. Kenapa? Karena berkat doa Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, semoga engkau memahamkan Abdullah ibnu Abbas ini tentang agama Islam, wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah tentang tafsir Al-Quran. Jadi kalau misalnya antum pengen paham agama Islam ini, dipahamkan fikihnya, dipahamkan tafsirnya, bagaimana tafsir Al-Quran, antum bisa berdoa dengan doa yang pernah Rasulullah SAW doakan untuk Abdullah ibnu Abbas. Karena apa? Karena doa ini jelas-jelas ma'thur, jelas-jelas sanadnya itu A1, beritanya A1, Rasulullah SAW yang pernah mempraktekkan. Cukup antum mencukupkan diri dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis sahih. Nggak usah pakai doa-doa yang nggak jelas sanadnya, terlebih lagi jika maknanya itu menyisihi syariat. Wa sayati fil babi ba'da hada ahadisun tadkhulu fi hadzal bab, dan insyaallah akan kita jelaskan hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran.
Wa'lam annal madhab al-mukhtar, ketahuilah bahwasannya madhab al-mukhtar, pendapat yang dipilih dalam madhab Syafi'i, alladzi alaihi yu'tamadu alaihi minal ulama, yang dijadikan sebagai pegangan oleh para ulama. Oleh pegangan para ulama di sini maksudnya adalah ulama dalam madhab Syafi'i. Anna qira'atul Qur'ani afdalu minat tasbihi wat tahlil wa ghairihi minal adkar. Bahwasannya para ulama dalam madhab Syafi'i, mereka telah bersepakat bahwasannya membaca Al-Quran itu lebih utama dibanding seseorang membaca tasbih, tahlil, wa ghairihi minal adkar, dan dzikir-dzikir lainnya termasuk sholawat. Sholawat itu tidaklah lebih utama dibanding membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran itu jelas lebih utama daripada antum tasbih, tahlil, kemudian sholawat dan lain sebagainya. Karena sholawat masuk dalam keumuman dzikir. Wa qad tadaharat adillah ala dzalika, dan telah banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Maka membaca Al-Quran di sini adalah secara umum itu lebih utama dibanding membaca Al-Quran apapun itu. Wa qala al-musannif fil majmu', dan berkata Imam Nawawi fil majmu', yaitu majmu' syarhul muhaddab, qira'atul Qur'ani afdalu minad dzikri, bahwasannya membaca Al-Quran itu lebih utama dibanding seseorang berzikir, illal ma'thur, kecuali doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang dianjurkan, doa-doa yang diperintahkan, fi mawadhihi wa awqatihi, yaitu pada waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat yang telah dianjurkan. Fa inna fi'lal mansusi alaihi hina idin afdal, karena seseorang mengamalkan dzikir-dzikir tertentu yang telah diajarkan itu lebih utama dibanding seseorang membaca Al-Quran. Walihada amara bidzikri fil ruku'i was sujudi wa naha 'anil qira'ati fihima. Oleh karena itu, Imam Nawawi melanjutkan, oleh karena itu seseorang diperintahkan untuk berzikir ketika rukuk dan sujud, dan tidak boleh membaca Al-Quran. Misalnya ketika seseorang sholat, ketika rukuk dan sujud, seseorang nggak boleh membaca Al-Quran. Kenapa? Karena memang nggak boleh. Ketika rukuk dan sujud adalah waktu untuk berzikir. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi. Nggak boleh diganti misalnya membaca Al-Quran, karena ini bukan pada tempatnya. Dan begitu pula di sini adalah lebih utama dzikir yang ma'thur fi mawadhihi wa awqatihi, pada waktu dan tempat yang telah dianjurkan. Maka ini menunjukkan seseorang misalnya ketika selesai sholat itu lebih utama membaca Al-Quran atau berzikir? Berzikir. Walaupun dikatakan tadi membaca Al-Quran lebih utama, namun di waktu dan tempat yang dianjurkan, maka itu lebih utama berzikir. Karena selesai sholat itu adalah waktunya adalah untuk berzikir, bukan membaca Al-Quran. Begitu juga misalnya seseorang menunggu waktu sholat, misalnya antara adzan dan iqamah, lebih utama berzikir atau membaca Al-Quran? Lebih utama yang mana? Lebih utama berzikir, karena itu adalah waktunya untuk berzikir, untuk berdoa. Kita masuk kepada bab ketiga, al-babus salis fi ikrami ahlil qur'ani wan nahyi an idaihim, anjuran untuk menghormati para penghafal Al-Quran, wa nahyu an idaihim, dan larangan untuk mengganggu mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, wa may yu'addim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, dan barang siapa yang yu'addim, menghormati, mengindahkan sya'airallah,
yaitu syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah suatu bentuk dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas orang yang membaca Al-Qur'an adalah orang yang sedang bertakwa kepada Allah, sedang beribadah kepada Allah. Maka ketika antum baca Al-Qur'an, antum sejatinya sedang beribadah. Maka misalnya antum mengganggu orang yang sedang membaca Al-Qur'an, itu hukumnya adalah haram, dosa. Nggak boleh antum ganggu orang ibadah. Orang lagi baca Al-Qur'an, antum kagetin, antum dosa. Antum ada orang lagi baca Al-Qur'an, kemudian malah antum misalnya antum isengin dari belakang, antum kritikin, nggak boleh, dosa. Begitu juga contoh yang lain, misalnya orang lagi sholat, antum ganggu dengan membaca Al-Qur'an. Nah, ini orang kan tadi dikatakan dzikir yang paling utama itu adalah membaca Al-Qur'an. Tapi ketika bukan pada tempatnya, antum malah nggak afdol. Jadi tidaklah lebih utama membaca Al-Qur'an. Apalagi ketika antum sudah bukan pada waktunya mengganggu orang lain. Contohnya apa? Ada orang lagi sholat sunnah, antum di sampingnya itu baca Al-Qur'an dengan suara kenceng, ganggu, nggak boleh. Rasulullah SAW suatu ketika ketika itu beliau sedang sholat sunnah. Nah, kemudian beliau selesai sholat sunnah, beliau mengatakan, wahai sahabatku, siapakah di antara kalian yang tadi membaca Al-Qur'an? Sahabat ini udah kesenangan. Kenapa? Karena baca Al-Qur'an adalah amalan yang paling utama. Dikira Rasulullah SAW mau memuji sahabat tadi. Kemudian sahabat tadi dengan pedenya angkat tangan, saya ya Rasulullah. Ternyata apa? Ditegur, wahai ya Abdullah, wahai fulan, wahai hamba Allah, tidak seyogianya, tidak semestinya ketika seseorang sedang sholat kemudian engkau membaca Al-Qur'an. Maka baca Al-Qur'an saja dikeraskan itu terlarang ketika mengganggu orang yang sedang sholat. Apalagi cuman sekedar dzikir, sholawatan pakai mic, nggak boleh seperti itu. Ini hal yang sering terjadi di masyarakat kita. Orang lagi sholat sunnah malah sholawatan. Biasanya setelah adzan itu pakai sholawat. Padahal setelah adzan itu adalah waktunya untuk berdoa, berzikir, sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Maka hada ma yanbaghi, maka sejatinya orang tersebut itu tidak memahami waktu yang lebih utama bagi dia itu apa. Wa qala ta'ala dzalika wa man yu'addim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Dan seseorang yang menghormati, menghargai hurumat, hak-hak Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairul lahu inda rabbih, maka itu yang lebih utama. Maka mengganggu orang yang membaca Al-Qur'an saja itu nggak boleh, apalagi mengganggu orang yang hafid Al-Qur'an. Ada orang hafid Al-Qur'an. Dan hafid di sini bukan hanya sekedar pernah hafal 30 juz. Ya, hafid Al-Qur'an ini bukan hanya hafal 30 juz, tapi dia mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Antum nggak boleh mengganggu misalnya ustadz gitu, seorang alim, seorang kiai yang dia mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar dosa, bisa jadi malah dosa besar gitu loh. Ada ustadz, ada kiai, misalnya motor bannya itu antum bocorin, nggak boleh, dosa antum. Ustadz antum isengin gitu, ustadz antum misalnya naik sepeda ontel,
kemudian saddle-nya antum copotin atau bannya antum pretelin. Nggak boleh antum. Pertama, antum mendolimi ustadz antum, sedangkan ustadz itu memiliki hak. Kedua, namanya insya Allah ustadz itu adalah orang yang paham agama, maka nggak boleh antum mengganggu beliau. Tapi nggak boleh juga mentang-mentang dia seorang ustadz kemudian semena-mena, salaman dulu, cium tangan saya. Kalau kamu nggak cium tangan saya kualat, nggak boleh. Apa hak antum sehingga murid antum itu harus cium tangan antum gitu. Rasulullah SAW suatu ketika ada salah seorang sahabat itu mau mencium tangan beliau, dilarang sama beliau, langsung dilarang. Kenapa? Karena ketika itu sahabat tersebut mencium tangan Rasulullah dengan cara ngambil ke bawah, sehingga otomatis dia ruku atau sujud, dan itu nggak boleh. Walaupun itu Rasulullah SAW melarang, apalagi ya cuman sekelas cere kayak kita ini kan kita ini kan nggak dijamin masuk surga. Kemudian ketika ketemu sini salaman dulu, atau cuma bermodal saya keturunan Nabi Habib nggak ada jamin masuk surga. Habib yang brengsek juga ada kok. Maka inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bertakwa. Lah kalau antum Habib Ba'alwi, antum kafir, apa gunanya? Antum misalnya Habib tapi antum tidak menjalankan sunnah Nabi, malah menjelek-jelekkan sunnah Nabi. Orang berjenggot dikatakan seperti kambing. Ya apa faedahnya? Nasab seseorang itu nggak bisa menolong ketika di hari kiamat. Maka kalau seandainya nasab itu bisa menolong, maka orang yang pertama paling berhak untuk ditolong adalah Abu Thalib. Kurang apa kehabibannya coba? Rasulullah dengan Abu Thalib itu nasabnya nyambung loh. Siapa itu Abu Thalib? Pamannya Nabi. Sedangkan Ahlu Bait, para ulama bersepakat yang dikatakan sebagai Ahlu Bait itu adalah Bani Hashim. Bani Hashim, keturunannya Hashim itu adalah Hashim itu Hashim bin siapa? Bin Abdi Manaf. Pokoknya Hashim bin Abdul Manaf ke atas itu adalah keturunan Nabi, atau yang dikatakan sebagai Ahlu Bait. Maka Imam Syafi'i itu Ahlu Bait. Imam Syafi'i itu Ahlu Bait karena nasab beliau itu ketemu dengan Rasulullah di Hashim. Maka kalau misalnya antum Ahlu Bait tapi antum nggak beriman dan bertakwa, ya untuk apa gitu loh? Untuk apa? Abu Thalib orang yang paling berhak pertama untuk ditolong Rasulullah. Tapi ternyata apa? Abu Thalib orang yang masuk neraka. Maka nggak setiap Ahlu Bait itu pasti beriman, nggak. Buktinya Abu Thalib. Ada orang yang mengatakan barang siapa yang menghina Ahlu Bait maka sejatinya dia menghina Rasulullah. Lah dalilnya apa? Itu hadis palsu. Masa kita nggak boleh menghina Abu Thalib? Masuk neraka? Ya masuk neraka kok. Yang ngomong siapa? Rasulullah SAW sendiri. Maka menghina Ahlul Bait, ya kalau dia salah kita tegur nggak masalah gitu loh. Wa qala ta'ala wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahfid, dan hendaklah engkau tawadhu, engkau berlaku sopan terhadap orang-orang yang manittaba'aka, orang-orang yang mengikuti agama Islam ini, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala walladzi yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mengganggu yu'dunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang mengganggu seorang mukmin dan mukminat, seorang muslim dan muslimat, bighairi maktasabu, tanpa alasan yang dibenarkan,
faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Maka orang tersebut telah memikul beban yang berat, memikul dosa yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini mengganggu orang mukmin saja. Orang mukmin ini ketika disebutkan mukmin ini umum, mau dia rajin sholat, mau dia Ramadan nggak puasa, dosa besar. Maka nggak boleh seseorang itu mengganggu, mendolimi seorang muslim tanpa hak, dosa besar, nggak boleh. Apalagi mengganggu orang-orang yang paham agama. Lebih lagi, antum misalnya ada anak kecil, kemudian nggak salah apa-apa, kemudian antum tipu, adik sini tukar uangnya. Ada anak kecil bawa uang 2 lembar warna merah. Daripada ini uangnya ini nggak laku, ini nggak bisa buat jajan, mending ini tak kasih roti. Antum kasih roti 2 biji. Antum kan menipu, antum mendolimi anak tadi, itu dosa. Apalagi antum menipu, misalnya seorang ustadz misalnya antum jual beli sama ustadz, terus antum tipu, ustadz, ini barangnya bagus, ustadz, nggak ada cacat. Ternyata memang atasnya nggak cacat, bawahnya cacat. Memang dohirnya baju yang antum jual itu nggak nggak sobek. Ternyata ketika dibuka dipakai, dalamnya itu sudah sobek. Itu dosa di atas dosa. Parah itu dosanya. Tapi ya tadi, mentang-mentang antum seorang ustadz, terus antum minta semua orang menghormati antum. Ya sudah, kalau misalnya ternyata antum seorang ustadz, kelak antum seorang dai, seorang kiai, kalau antum ditipu oleh orang lain, ya sudah, antum nggak boleh antum protes. Antum loh, ustadz, antum bohongin loh, dosa besar antum, dosa di atas dosa. Ya kecuali antum guyon gitu ya, nggak apa-apa. Ya namanya bercanda, tapi bercanda tidak boleh berlebihan. Maka kalau antum misalnya mendolimi orang, nggak salah aja, antum sudah dosa besar loh. Apalagi dia misalnya seorang ulama, maka dikatakan darah ulama itu darah yang beracun. Maka jangan sekali-kali antum menghina para ulama, dosa besar antum, kualat antum. Ya walaupun misalnya ulama tersebut salah, ya antum benarkan dengan cara yang hikmah. Misalnya Ustadz fulan dalam permasalahan ini salah, dan kesalahannya itu misalnya fatal, nggak masalah antum benarkan. Namun yang lebih baik antum nggak usah sebutkan namanya. Ada seorang ustadz misalnya, ada seorang dai, dia berpendapat demikian. Seperti contohnya misalnya ada seorang ustadz di Indonesia ini, dia berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui amalan seorang hamba kecuali setelah hamba itu berbuat. Ini kesalahan fatal. Ini sebagaimana akidah yang diyakini oleh Qadariyah. Allah nggak tahu apa yang dilakukan seorang hamba kecuali setelah hamba itu berbuat. Salah. Ilmu Allah itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang akan terjadi, terus apa yang kelak nanti akan terjadi, dan apa yang akan terjadi jika seandainya hal tersebut itu tidak terjadi. Artinya ilmu Allah itu luas, mencakup 4 hal. Sebelum terjadi Allah sudah mengetahui, ketika terjadi Allah Subhanahu wa taala sudah tahu sebelumnya. Maka ilmu Allah itu azali abadi. Itu pendapat yang ngawur, itu ngaco. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Yang penting antum tuh tahu kesalahannya, intinya itu. Wa fil babi hadisu Abi Mas'ud al-Ansari wa hadisu Ibni Abbas al-mutaqaddimani fil babil awal.
Dan tentang pembahasan tentang anjuran untuk menghormati orang penghafal Al-Quran adalah dua hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu hadis riwayat Abu Mas'ud Uqbah ibnu Amr al-Badri al-Ansari dan hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa an Abi Musa al-Asy'ari, dan diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama di syaibatil muslim. Sesungguhnya termasuk di antara ijlal, yaitu menghormati Allah subhanahu wa ta'ala, memuliakan, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, ikrama di syaibatil muslim, yaitu seseorang menghormati, menyayangi, memuliakan di syaibah, orang-orang yang sudah memiliki uban, minal muslim, yaitu dari kalangan orang muslim. Maka orang-orang yang sudah tua itu antum hormati, antum layani, antum muliakan. Bukan ada orang tua lewat malah antum misalnya tongkatnya antum sembunyiin, dosa antum. Antum nggak memuliakan Allah itu. Atau misalnya sandalnya antum sembunyikan, kursinya antum pindah gitu loh. Itu namanya antum nggak menghormati Allah gitu loh. Di syaibatil muslim gitu loh. Orang-orang yang sudah beruban dari kalangan kaum muslimin. Maka artinya kalau dia bukan muslim, berarti antum nggak harus menghormati. Ya antum hormati sebagai hak seorang manusia. Ada misalnya orang kafir gitu, sudah tua, terus mentang-mentang dia kafir tua, terus antum kerjain tongkatnya antum sembunyikan, nggak boleh. Tetap antum dikatakan zalim. Nggak boleh, dia nggak salah apa-apa, antum usilin, nggak boleh. Apalagi ngusilin orang muslim, sudah muslim, ternyata bapak tersebut jamaah tetap masjid, rajin hadir kajian. Wah, hati-hati antum, dosanya itu bertumpuk-tumpuk gitu. Karena kan hak seorang muslim itu bertingkat-tingkat. Hak yang paling kuat ketika kita ini diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiga ikatan. Pertama, ternyata orang tersebut itu adalah misalnya seorang muslim. Kemudian ternyata dia tetangga kita. Tetangga ini masuk di dalamnya ya tetangga bisa samping rumah atau tetangga umum, misalnya satu jamaah masjid itu masih dianggap sebagai tetangga. Misalnya antum sering ketemu di masjid, walaupun misalnya rumahnya misalnya di mana, di tempel sana, tapi sholatnya di Masjid Al-Hikmah, itu masih dianggap sebagai tetangga antum. Karena apa? Tetangga yang senantiasa sholat satu masjid, atau ya paling mudah satu jamaah pengajian gitulah. Yang kedua, yang ketiga, ternyata orang tersebut itu adalah masih kerabat dengan antum, nasabnya ketemu, masih satu nasab. Maka semakin hubungan seseorang itu semakin diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tiga ikatan tadi. Ketika seseorang mendoliminya, dosanya semakin besar. Maka kalau antum mau mendolimi orang, pilih-pilih gitu ya, tapi tetap dosa ya, tetap dosa. Tapi kalau ternyata antum mendolimi, antum sudah pilih-pilih, oh ternyata bapak tersebut itu jamaah pengajian apa di sini, jamaah pengajian Yadafa gitu, jamaah pengajian lansia Yadafa, dan ternyata itu masih kerabat antum ya, syukurin antum. Wa hamilul Qur'ani ghailil ghali fihi wal jafi anhu, dan hendaklah seseorang menghormati hamilul Qur'an, para penghafal Al-Qur'an, ghailul ghali, yaitu seseorang yang ketika membaca Al-Quran itu tidak berlebih-lebihan. Apa itu berlebih-lebihan? Kayak tadi misalnya harokatnya 2 dibaca 4, biar bacaannya indah, nggak boleh. Dilghali wal jafi fihi, atau seseorang yang meremehkan ketika membaca Al-Quran, harokatnya itu didiskon, harusnya 6 harokat dibaca cukup 3 harokat, diskon, dikosor. 4 harokat dikosor jadi 2 harokat, nggak boleh.
Maka di sini ketika antum baca Al-Qur'an ya antum harus sesuai tajwid. 4 harokat antum baca 4 harokat, 6 harokat antum baca 6 harokat. Kalau 4 semua, 6 semua. Jangan misalnya ini hukumnya sama, misalnya mad jaiz munfasil. Berapa harokat? Misalnya 4 atau 5. Antum ini 4, satunya 5, satunya 4, satunya ya semua sama, 4 semua, 5 semua. Disamakan. Wa ikramidil sultanil muqsid. Dan yang ketiga adalah hendaknya antum menghormati para pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil itu antum harus hormati. Jangankan pemimpin yang adil, pemimpin yang zalim sekalipun antum harus mentaati. Selama dia tidak memerintahkan kepada maksiat, nggak boleh antum misalnya mentang-mentang dia zalim. Ya zalimnya dalam masalah apa? Maka sekalipun pemimpin yang zalim itu antum harus hormati, antum harus hargai hak-haknya. Nggak boleh antum sebarkan aibnya. Misalnya siapa di sini yang pengen jadi presiden? Misalnya Hafid, jangan Hafid. Hafid sudah sering jadi contoh ya, kasihan. Nah, Anas mana Anas? Oh, Anas sudah sering. Syafiq, mana Syafiq? Wah, Syafiq, janganlah, Didik aja lah, kayaknya cocok. Misalnya Didik, dasar presiden, misalnya Didik jadi presiden yang ke berapa, Dik? Umur antum berapa sekarang? 20. Taruhlah ya 30 tahun lagi lah. Berarti 6 periode lagi ya. 6 periode lagi. Berarti 2054 gitu misalnya. Misalnya Didik Allah takdirkan menjadi presiden tahun 2054 misalnya. Amin nggak, Dik? Amin. Ternyata Didik ini ketika jadi presiden zalim. Dasar Pak Didik zalim, suka ngemplang rakyat semua ini. Antum sebutkan di mimbar-mimbar kaum muslimin, nggak boleh zalim antum. Untuk apa antum menyebutkan kesalahan pemimpin? Ya walaupun misalnya Pak Didik itu benar-benar zalim gitu, benar-benar ngemplang misalnya uang rakyat, ya untuk apa? Faedahnya apa? Nggak ada faedahnya. Setidaknya antum sudah pertama antum sudah menyebarkan aibnya. Kemudian yang kedua antum menasehati dengan cara yang tidak hikmah. Imam Syafi'i pernah mengatakan barang siapa yang menasehati seorang muslim apapun itu jahran yaitu dengan terang-terangan di muka umum, maka seakan-akan engkau telah menggibahnya. Sama saja kita menggibah pemimpin kita, dan di sisi yang lain antum dosa besar. Namanya gibah itu nggak ada dosa kecil, gibah itu dosa besar. Maka kalau antum pernah menggibah, antum harus bertaubat, dan di sisi yang lain antum harus minta maaf kepada orang yang pernah antum gibahi. Kemudian diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kami an nunazzil nasa manazilahum, hendaklah kami mensikapi manusia, mendudukkan manusia itu sebagaimana kedudukan mereka. Maka kalau misalnya ada presiden, ya antum harus menghormati layaknya presiden. Nggak boleh antum presiden antum sikapi seperti misalnya Pak RT, Pak Lurah, ya nggak boleh. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, dan Imam Bazzar di musnadnya, dan Imam Hakim Abu Abdullah fi ulumil hadis, dan beliau mengatakan, Imam Hakim mengatakan hadis tersebut adalah sahih. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin summa yaqul ayyuhuma aqsaru ahdan lil Qur'an. Jabir bin Abdullah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika menguburkan para syuhada Uhud, para korban perang Uhud, beliau mengumpulkan antara dua laki-laki, dikumpulkan laki-laki dengan laki-laki,
anak muda dengan anak muda. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ayyuhuma aksaru ahdan lil Quran, siapakah di antara kedua orang ini yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Paling banyak hafalan Al-Qur'an di sini adalah yang paling paham agama Islam. Faida usyara ila ahadihima, apabila para sahabat menunjuk, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan yang kanan antum itu lebih paham tentang Al-Quran, hafalannya lebih banyak, qaddamahu fil lahdi, maka Rasulullah SAW mendahulukan untuk dikuburkan. Maka ini menunjukkan betapa mulianya penghafal Al-Quran. Orang penghafal Al-Quran itu Allah muliakan bukan hanya di akhirat saja, di dunia Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu dengan lebih didahulukan untuk dikuburkan. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsi, man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia berhak untuk diperangi. Wali Allah di sini adalah wali yang dia taat menjalankan perintah Allah, bukan seperti wali kutub, wali ghaus seperti di masyarakat kita, seakan-akan dia sudah terbebas dari dunia, makamnya sudah syariat, tidak harus sholat, tidak harus puasa, tidak harus haji. Kalau ditanya sholatnya, dia itu sudah wali kutub, wali ghaus. Sholatnya di Mekah, padahal Mekah dengan Indonesia bedanya 4 jam. Di sini sudah sholat duhur, di sana masih baru bangun tidur. Nggak bisa. Apalagi terkadang di masyarakat kita wali kutub, wali ghaus itu rata-rata mereka itu ada seperti orang gila gitu, orang yang nggak genep 99. Ada yang dengan model misalnya mempilok mobil bagus-bagus, kemudian dipilok, digambar nggak jelas. Ya kan hanya orang gila saja yang mobil bagus kemudian dipilok dengan cara gambarnya nggak jelas. Antum misalnya coba antum beli mobil Pajero, kemudian mobil antum tuh tiba-tiba ada yang milok, dipilok. Antum tahu pilok ya? Dicat dengan gambar yang nggak jelas. Kira-kira pikiran antum pertama, siapa orang yang mau melakukan hal tersebut? Orang yang iri dengan antum, iya kan? Orang yang punya masalah dengan antum. Kedua, kalaupun dia nggak punya masalah dengan saya, berarti dia orang gila, ya kan? Maka kadang manusia itu aneh itu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan akal untuk berpikir, tapi terkadang di antara manusia itu tidak mau menggunakan akalnya sebagaimana mestinya. Allah sudah memuliakan manusia dengan sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak di antara manusia tidak mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Orang gila dijadikan wali. Maka pertanyaannya, siapa yang gila? Yang menjadikan wali tersebut. Jelas-jelas dia gila kok dijadikan wali. Waqad tsabata fi sahihaini, dan telah sahih jelas nyata di sahihain muttafaq alaih, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang salat subuh fahuwa fi dhimmatillah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaminnya. Fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatihi, maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjadi jaminanmu, Allah menjadi backinganmu, dekengan pusat gitu ya. Ya nggak usah khawatir gitu loh. Allah sudah menjadi backingan antum. Maka orang yang sholat subuh, insya Allah orang tersebut adalah orang-orang yang bertakwa. Maka kalau antum misalnya bisa sholat subuh rutin berjamaah, insya Allah sholat yang lain itu akan mudah. Maka tolak ukur, salah satu tolak ukur orang tersebut itu baik atau tidak, apakah dia sholat subuh tepat waktu atau tidak. Dan diriwayatkan dari Imamain Al-Jalilain Abi Hanifah wa Syafi'i,
Diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya. In lam yakunil ulama'u awliya Allahi falaysa lillahi waliyun. Kalau seandainya para wali Allah, para ulama tersebut itu bukan wali Allah, lantas siapa yang dijadikan wali? Kalau orang yang paham agama tidak dianggap sebagai wali, maka siapa lagi yang dikatakan sebagai wali? Wa qala al-Imam Hafidz Abul Qasim Ibnu Asakir rahimahullahu taala, Imam Ibnu Asakir mengatakan, "I'lam ya akhi, ketahuilah, waffaqanallahu wa iyyaka limardatihi." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau taufik agar engkau senantiasa mendapatkan ridha Allah, wa ja'alana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua mimman yahsyahu wa yattaqihi haqqa tuqatih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua seorang hamba yang senantiasa takut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ini Masya Allah, Imam Ibnu Asakir, beliau sempat-sempatnya mendoakan kita semua agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau antum misalnya antum susah untuk mendapatkan sesuatu, misalnya antum pengen kaya, antum kok nggak kaya-kaya, salah satu tipsnya, doakan orang lain agar dia menjadi kaya. Bukankah ketika seseorang mendoakan orang lain, ada malaikat di sampingnya, walaka bimislin, dan engkau akan semisal hal tersebut. Maka kalau antum sudah berusaha jual, misalnya bisnis sana sini, antum nggak kaya-kaya, antum doakan orang lain itu menjadi kaya. Karena bisa jadi hal tersebut adalah salah satu cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan antum orang kaya. Begitu juga kalau antum misalnya masih sering terjatuh dalam kemaksiatan, doakan teman antum, semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Karena ketika antum mendoakan orang lain, sejatinya antum mendoakan diri sendiri. Bukan hanya orang, misalnya teman antum yang antum doain, antum mendoakan diri sendiri. Maka ketika antum mendoakan teman antum, orang lain, jangan sampai mendoakan yang buruk gitu. Semoga dia kualat, sama aja antum doain diri sendiri. Hati-hati. Annaluhumal ulama, sesungguhnya daging para ulama, kehormatan para ulama itu masmumah, beracun. Wa adatullahi fi hadkihi astara man munqasihim ma'lumah. Dan kebiasaan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda ciri-ciri ketika seseorang itu merendahkan atau menginjak-injak kehormatan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya sehingga semua orang itu akan tahu. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bithalbi, dan barang siapa yang gemar mencaci para ulama bithalbi dengan menyebutkan aib-aibnya, ibtalahu Allah taala qabla mautihi bi mautil qalbi, maka kelak ketika seseorang yang suka mengejek para ulama, seorang alim ulama dengan menyebutkan aib-aibnya, dengan mencelanya, menyalah-nyalahkannya, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan menguji orang tersebut sebelum kematian menghampirinya. Dengan apa? Bimautil qalbi, dengan kerasnya hati. Baca Al-Quran, kok nggak bisa nangis? Baca Al-Quran, kok nggak paham-paham? Baca Al-Quran, saya itu hafid 30 juz, tapi memahami Al-Quran kok nggak paham-paham. Sudah baca tafsirnya, sudah belajar kesana kemari, kok nggak paham-paham. Bisa jadi ada hak saudara antum yang antum injak-injak. Jangan sampai. Maka kalau antum misalnya, kok antum kok susah menghafal Al-Quran, coba ingat-ingat dosa antum tuh apa gitu. Bisa jadi antum suka bully Rama antum bully, didik antum jelek-jelekin, hafid sering antum usilin, labib sering antum tipu misalnya. Itu cuma contoh semua loh ya. Atau misalnya teman antum nggak salah apa-apa, misalnya yoga nggak salah apa-apa, antum ketawain. Salahnya apa? Antum ngetawain dia gitu loh. Dia nggak salah apa-apa kok antum ketawain.
Maka hati-hati loh, bisa jadi itu membuat antum tuh susah dalam menghafal Al-Qur'an. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah engkau waspada seseorang yang yukhalifuna an amrihi, seseorang yang menyelisihi aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan, an tusibahum fitnatun. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menimpakan pada dirinya yaitu fitnah dengan matinya hati, au tusibahum adzabun alim, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengadab orang tersebut dengan adab yang sangat pedih. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan di sini? Silahkan. Nama antum siapa? Silahkan Labib. Ya. Itu gimana kalau misalkan orangnya itu lewat tapi dekat sutra atau tak? Jadi kan untuk menjangkau orang yang lewat itu kan kita harus maju dulu ya satu langkah atau beberapa langkah baru bisa menghadang orang yang lewat. Itu gimana kan kalau misalkan nggak dicegah? Nah, orang yang misalnya lewat di hadapan kita, misalnya kita lagi sholat, kemudian ada orang yang lewat di depan kita, maka kalau seandainya itu di luar sutroh, maka nggak masalah. Walaupun yang lebih baik adalah antum hindari, jangan sampai lewat walaupun di luar sutroh. Maka kalau misalnya antum lihat teman antum sholat di depannya nggak ada sutroh, antum letakkan sutroh, entah misalnya ada papan atau lain sebagainya. Namun sebelum itu hendaklah ketika antum sholat, antum cari sutroh gitu loh. Jangan antum sholat sembarangan. Misalnya antum sholat, depan antum tiang, antum sholat belakangnya. Atau depan antum ada orang sholat, antum sholat di belakangnya. Jangan antum sholat sunnah sekalipun, di depan antum nggak ada orangnya, atau jaraknya jauh. Maka antum ketika sholat cari dulu sutrohnya. Jangan sampai antum membuka pintu syaitan sehingga ada orang yang lewat. Bisa jadi orang lain nggak tahu. Nah, lantas bagaimana ketika seseorang, ada orang yang di depannya lewat, apakah harus maju? Kalau itu di luar sutroh, maka harus maju kan? Tapi kalau di luar sutroh, insya Allah nggak bakalan antum maju. Antum cukup mengepalkan tangan atau lain sebagainya, cukup misalnya antum lagi sedekap, kemudian tangan antum buka begini udah. Kalau misalnya ngeyel antum agak tahan, kalau ngeyel lagi antum pukul nggak masalah, nggak dosa itu. Bahkan pernah suatu ketika ada sahabat yang nggak tahu, dia lewat di depannya Muawiyah kalau nggak salah. Sama Muawiyah itu dilempar pakai pasir dan hampir saja matanya itu buta. Itu nggak kena diat, nggak dosa antum. Maka kalau misalnya antum, insya Allah kalau sampai demikian sampai zaman sekarang, insya Allah nggak akan kejadian. Orang kalau misalnya sudah dihalangi gini, insya Allah sudah paham. Terus antum agak keras lagi, insya Allah dia sudah paham, nggak akan lewat. Kecuali ya orang yang memang dablek gitu loh. Allah yahdi, semoga Allah memberinya hidayah. Insya Allah orang tersebut ya kalau sudah dilarang ya akan paham. Kecuali yang memang orang-orang yang sudah dablek atau hatinya Allah tutup gitu loh. Ya Allah ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Nama antum siapa? Fatih. Ya. Wajib sholat di masjid. Maksudnya dalil apa? Ya. Maka ini pendapat yang paling kuat, laki-laki itu wajib sholat di masjid. Karena apa?
Ketika itu Abdullah ibnu Ummi Maktum, beliau dengar adzan. Halla sami'tan nida? Apakah engkau mendengar adzan? Ya sudah. Kalau gitu hadir. Padahal sebelumnya Rasulullah SAW memberi keringanan untuk Abdullah bin Ummi Maktum sholat di rumahnya, nggak harus ke masjid. Tapi ketika dengar adzan, iya harus hadir. Nggak ada alasan antum nggak sholat di masjid, apalagi laki-laki. Maka laki-laki itu ditekankan untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau misalnya nggak bisa jamaah, ya minimal antum sholat di masjid. Walaupun antum telat, sudah 4 rakaat tetap datang ke masjid, sholat di masjid. Karena hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini salah satu dalil yang paling kuat bahwasannya sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Dan dikuatkan dengan surat An-Nisa ayat 110 tentang sholat khauf. Orang lagi perang saja itu tetap wajib sholat. Apalagi orang nggak sedang perang, aman, damai, sentosa, nggak ada yang ganggu, ya tetap wajib sholat, nggak ada alasan. Kecuali kalau antum tiba-tiba gila, ya sudah. Kenapa antum nggak sholat? Saya lagi nggak sholat. Nah, kalau laki-laki berarti kemungkinan gila. Kalau perempuan bisa jadi datang bulan haid atau lain sebagainya. Maka ya wajib bagi laki-laki itu sholat di masjid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan pertanyaannya. Kita tutup dengan doa khawatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya apa Yoga?